Marvin Rak memasukkan ponselnya setelah titik lokasi istrinya memang pas berada di hotel ini. Tidak mungkin istrinya pergi ke tempat macam ini malam-malam begini. Dia pikir, pasti ada yang tidak beres. Pada saat tadi Jennifer menghubunginya, Marvin Rak masih berada di restoran bersama dua orang lainnya dan tidak sadar bahwa istrinya menelpon. Ketika dalam perjalanan pulang, dia mengecek ponsel dan cukup banyak ada panggilan masuk dari istrinya. Ketika dia menelpon balik, Jennifer malah yang tidak mengangkat teleponnya karena pada saat itu ponsel Jennifer sudah berada di tangan anak buah Dion. Marvin Rak cuma punya info lokasi keberadaan Jennifer. Pria bertopi mencegat Marvin Rak. "Siapa kau? Hotel ini sedang ditutup, tidak boleh masuk. Kau sangat asing, pergilah dari sini dan carilah hotel lain." Marvin mengedarkan pandangan ke sekitar. Baru tadi siang dia lewat sini, lalu dia mengawasi 6 orang preman di depannya dan berkata tegas, "Di atas meja itu tas istriku, di mana dia sekarang?" Salah seorang dari mereka mendorong Marvin Rak. "Ah, kau berpura-pura. Kau ingin isi di dalamnya ya?" Seorang yang lain memberikan pukulan cepat, namun Marvin segera merunduk. Hus, tangan kotor itu membelah angin. Marvin langsung mundur 2 langkah. "Aku tidak punya urusan dengan kalian. Aku ingin masuk. Istriku pasti berada di dalam." "Hei Bung, wilayah ini jagoan bos kami. Kau lihatlah di sekitar, tidak ada yang berani mengacau di sini. Semua takut pada kami. Sementara kau sok hebat. Jika kau tidak mau angkat kaki, kami pastikan semua barang milikmu akan lenyap dan kau akan jati mayat." Seorang dari mereka menatap dengan sangat gusar. "Kau," putih matanya melebar sangar. Dia menunjuk Marvin dan berkata, "Kami tahu kau orang kaya, tapi kekayaanmu tidak laku di distrik ini. Sebaiknya kaunya dari sini sebelum kami mengambil tindakan." Marvin tidak goyah. Meskipun terus mendapat tekanan, dia berusaha tenang dan tidak ciut. Jika saat ini dia memaksakan diri 1 lawan 6, kemungkinan besar dia bakal tumbang. Sewaktu kecil dan remaja Marvin ikut kelas bela diri dan cukup mahir. Dia dipaksa oleh orang tuanya menguasai beberapa teknik karate, pencaksilat, dan taekwondo. Meskipun umumnya teknik yang dikuasainya hanya bertahan dan menjatuhkan lawan, namun Marvin Rak juga punya kekuatan besar. Dulu sewaktu ikut kontes, dia pernah menang dan membuat lawannya masuk rumah sakit hanya dengan 1 pukulan di rahang. Dulu sewaktu SMA dan kuliah, Marvin terlalu sering berkelahi dengan pria yang mau memperebutkan Jennifer. Marvin pernah menang adu jotos 1 lawan 3. Secara logika, bisa saja terjadi. Namun, jika malam ini dia berurusan dengan 6 orang di depannya, mungkin Marvin Rak bisa memberikan perlawanan sengit. Tapi dalam pertarungan waktu yang cukup lama, besar kemungkinan dia bakal keok. Apalagi wilayah ini milik mereka. Bisa habis Marvin kena keroyok. Seorang dari mereka menghidupkan rokok, lalu berkata dengan pandangan sangar, "Bung, sudah kami peringatkan padamu, lebih baik kau pergi saja dari sini. Istrimu tidak mungkin main ke sini." "Betul, jika kau merasa istrimu pelacur, baru bisa kau berpikir bahwa istrimu bakal berada di dalam tas ini ada banyak di Glory Stone." Ketika Marvin Rak menoleh ke kanan, dia melihat mobil istrinya terparkir cukup jauh dari sini. Dia mendengus dan langsung menerus masuk. "Minggir kalian!" Bang! Marvin Rak mengeluarkan pukulan hook dengan tangan kanannya. Pria bertindik itu langsung menggelepar di lantai seperti kambing kena sembelih. "Jeng!" Marvin menerjang perut pria bertato makan. Pria itu langsung terpental 5 meter sambil memegangi perut. "Karkah?" Marvin Rak mencekik leher pria bertopi selama 3 detik. Lalu menkapi smacknya Undertaker dan menghempaskannya di meja kayu dekat pintu masuk. 3 orang langsung mengeroyoki Marvin Rak. Mereka mengeluarkan pukulan bertubi-tubi dan membabi buta. Mendapat serangan yang banyak, Marvin Rak langsung menyilang kedua tangannya di sekitar wajah dan dada, menangkis semua pukulan. Marvin Rak mundur 3 langkah. Setelah serangan dari mereka agak kendur, dia mengeraskan kaki kanannya di tanah dan mengayunkan kaki kirinya maju ke depan, melangkah maju sambil memberikan pukulan jab dengan tangan kanan lalu pukulan uppercut dengan tangan kiri. Bak, bak, pria berkumis tebal itu kepalanya miring ke kanan lalu ke atas mengikuti arah pukulan. Terakhir Marvin mengeluarkan jurus tendangan Mouth Bruce lepas di dada. Pria itu terlempar keras di dinding.
sehingga dinding batu itu agak retak. Dua pria sisa langsung menyerang Marvenrak secara bersamaan. Satu dari mereka mau menghantamkan botol bir ke kepala Marvenrak. Namun, Marvenrak menjatuhkan sambil memutar, lalu menyapu tumit pria memakai singlet itu sampai jatuh. Marvenrak berdiri lagi kemudian menyipak kepala pria itu pakai kaki kanan bagian dalam. Di luar dugaan, Marvin bisa membuat mereka semua tumbang. Tersisa satu lagi. Pria terakhir ini badannya paling besar kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Mengerikan, pria ini menodongkan pisau. Kau rupanya hebat juga, Bung. Kau harus bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan. Aku harap kau menikmati hari-hari terakhirmu di sini. Gertaknya menakut-nakuti. Marvenrak mengelus jari jemarinya sembari mengatur napas. Dia menegakkan bahu dan berkata dingin, "Izinkan aku masuk." Tegasnya menyeringai. Marvenrak harus mengentaskan satu pria terakhir ini, karena jika tidak, 5 yang lainnya akan kembali bangkit dan memberikan perlawanan balik. Pria berbadan besar itu melangkah lebar setengah berlari sambil menghadapkan ujung pisau ke arah Marvenrak. "Mati kau," jeritnya. Marvenrak mengelak dan menepis tangan pria itu, lalu mendorongnya jauh. Pria itu nyaris terjengkang, tapi masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat ini, pertarungan tidak berimbang itu menjadi tontonan bagi orang-orang di sekitar sana, baik pria maupun wanita. Karena memang sesuatu yang lumrah dan bukan hal tabu, warga sekitar acuh tak acuh, meskipun nantinya akan ada banyak nyawa yang hilang. Menghubungi polisi? Percuma. Polisi malas mengurus tindak kriminal di Chernish karena itulah keseharian mereka. Tiada hari tanpa kriminal. Pria berbadan besar kembali berlarian ke arah Marvin dan siap menusuk. Lush! Pisau itu menyabet ke meja Marvenrak. Jika Marvenrak tidak gesit, bisa jadi pisau itu menancap di jantungnya. Hanya saja, ada goresan luka di lengan kanannya. Marvenrak langsung mundur jauh. Dia tidak mungkin bisa memberikan perlawanan, apalagi 3 orang lainnya sudah berdiri dan siap memberikan serangan. "Marvin!" Terdengar teriakan seorang wanita dari lantai 4. Jennifer mulai menyadari akan keributan yang sedang terjadi di bawah. Dion membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya. "Siapa B4 jingan itu?" gumamnya sambil menggertakkan gerahamnya.